Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamil nabiyyin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin wa tabi'ina bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya dan para sahabatnya. Pertama-tama yang saya muliakan para habaib, para hadirin, terutamanya Al-Walid Al-Habib Tahir bin Aqil Al-Habsi dan kepada Al-Habib Anis Abdullah Mulahela dan kepada Al-Habib Jamal Barakbah dan juga kepada Al-Habib Al-Ustaz Sarif Al-Haddad dan para habaib yang lainnya, para ikhwan, para hadirin. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah berkat kita membaca daripada burdah. Amin Allahumma. Selanjutnya kita membahas tentang sunnah-sunnahnya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'ala wa ta'lim wa dzikru wa tadhkir wa ifadah wa istifadah wa naf'u wa intifa' wa hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ad'u ila khair ila huda ittiba' mardati wa sawabillahi ta'ala. Faslun wa sunnanuhu as-siwak. Fasl wa sunnanuhu, adapun sunnah-sunnahnya wudu yang pertama yaitu siwak. Sebagaimana yang telah disebutkan kemarin, siwak yata'akkadu bil wudu. Makanya itu sunnahnya menggunakan siwak. Ada dua cara. Yang pertama sebelum kita berwudu menggunakan siwak dulu, kemudian wudu. Yang kedua setelah mencuci tangan kemudian bersiwak. Jadi waktunya itu ada yang mengatakan sebelum berwudu, yang kedua yaitu setelah mencuci tangan kemudian bersiwak. Yang kedua summa tasmiyah makrunatan binniyah ma'a awalil rasul kaffain. Yang kedua sunnahnya wudu yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim makrunatan binniyati ma'a awalil rasul kaffain, bersamaan dengan niat waktu awal membasuh tangan. Jadi setelah kita bersiwak yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim kemudian membasuh tangan. Ketika kita membasuh tangan itu kita niat apa? Niat wudu. Ini sunnah. Adapun seandainya kita tidak membaca, tidak melakukan sunnah, tidak membasuh tangan, maka waktunya ketika membasuh wajah. Seperti pembahasan kemarin ya. Kemarin kan furudul wudu an-niyat, niyatun fil hadas aw taharatul shalah aw hidalik inda ghusli wajhi, ketika membasuh wajah yang kemarin itu. Tapi di sini sunnahnya bukan ketika membasuh wajah, akan tetapi ma'a awali ghusl kaffain, ketika membasuh tangan. Jadi setelah kita bersiwak baca bismillah, niat dengan membasuh tangan. Wa talaffuzu binniyah wa istihabuha, dan sunnah melafazkan niatnya. Kita niat jangan cuma di hati, sunnah dilafazkan. Wa istishabuha yaitu melanggengkan niat sampai akhir wudu. Jadi mulai awal itu kita hadirkan wudu sampai terakhir. Fa in taraka tasmiyah fi awalihi walau amidan ata biha qabla faraghihi. Jika seandainya dia lupa tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia tidak baca bismillah ketika pertama tadi itu, dia tidak baca bismillah ketika wudu, kemudian dia ingat, maka ata sebelum, datangkanlah itu bismillah sebelum selesai. Atau dia sengaja tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, maka dikatakan fayaqulu bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Jadi ketika kita wudu kita lupa baca bismillah, ketika kita membasuh daripada rambut kita ingat niat, saya belum baca bismillah, akhirnya mengatakan bismillah fi awalihi
wa akhirih. Seandainya dia sengaja dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, tetap sunnah mengatakan bismillah fi awalihi wa akhirih kama fil akli wasyurbi. Sebagaimana dalam makan dan minum, kita makan lupa baca bismillah, sunahkan baca bismillah fi awalihi wa akhirih. Juga dalam minum disunahkan baca bismillah fi awalihi wa akhirih. Fa in lam tayaqqad taharuhuma quriha ghamsuhuma fi ma'il qalil wa fi ma'in qabla ghuslihima salasan marrat. Jika dia tidak yakin suci tangannya, dia tidak yakin tangannya ini suci, kan disunahkan kita membasuh tangan. Dia tidak yakin tangannya ini suci, kemudian dia menyelamkan tangannya ke air yang sedikit, hukumnya makruh. Jadi kita tidak yakin. Contohnya seperti bangun tidur. Setelah kita bangun tidur, kita ini makruh memasukkan tangan kita ke air yang sedikit. Karena apa? Takutnya najis. Nanti kalau sudah tangan najis, masukkan air yang sedikit, jadi najis. Jadi yang benar yaitu qabla ghuslihima. Jadi sebelum memasukkan tangannya ke air yang sedikit, disiram dulu tangannya. Disiram. Jadi bukan langsung dimasukkan. Akan tetapi kalau dia yakin suci, langsung dimasukkan tangannya boleh, air yang sedikit. Tapi seandainya air banyak, dia tidak yakin sucinya, dimasukkan ke air yang banyak, lebih daripada 2 pula, maka tidak makruh. Yang makruh ketika air yang sedikit. Fumamat mabah wal istinsaq, kemudian berkumur dan istinsaq, memasukkan air ke hidung. Wa afdalu jam'u bainahuma bi thalathil marat bi thalathi ghafarat. Paling afdalnya itu mengumpulkan antara berkumur dan istinsaq, memasukkan air pada hidung. Wa tamat madha min kulli gharfatin thumma yastanshiku bi baqiha wa mubalagha fihima bi ghairi shair. Jadi menggabungkan setiap satu gayungan. Kalau kita butuh pakai gayungan. Kalau kita pakai tangan, setiap kita ambil air dari tangan ya. Ketika setiap satu gayungan kita gunakan, ambil sedikit buat berkumur, sisanya dimasukkan ke hidung. Kedua, ketiga, seperti itu. Atau bisa kumur dulu, kumur, kemudian istinsaq, masukkan air ke hidung. Tapi yang afdolnya itu menggabungkan satu kali gayung untuk 2, separuh untuk berkumur, yang sisanya untuk istinsaq. Wa mubalaghatu fihima ghairu shadd, dan sunnah menyangatkan. Artinya menyangatkan kalau kita berkumur sampai ke tenggorokan. Tapi kalau kita istinsaq sampai ujung hidung. Tapi paling asghar, paling kecilnya antum ambil air masukkan ke hidung. Itu paling minimalnya ini. Paling minimalnya ambil air masukkan ke hidung, itu minimal. Tapi kalau yang bagus ambil air sama dihirup sedikit, keluarkan. Minimalnya masukkan air ke hidung. Wa tasbihu kulli min ghasli wa mashi wa tahlil, dan sunahkan menigakan setiap basuhan, usapan dan menyela-nyelai. Sunahkan untuk menigakan semua. Jadi kemarin membasuh wajah, terus mengusap rambut, membasuh tangan, itu disunahkan untuk 3 kali. Kalau keempat makruh. Sudah tahu 3 ditambahin lagi 1 makruh hukumnya. Wa ya'khudhu syak bil yakin, dan mengambil sesuatu yang syak dengan yakin. Seandainya kita sudah wudu, ketika wudu kita nggak yakin, ragu, tadi itu kira-kira air itu rata nggak semua wajah kita, apa ada yang belum kena air tadi itu, maka harus wudu lagi. Atau dia bingung, ragu 2 atau 3, basuh lagi, dianggap 2. Jadi kalau yang syak kalau ada yang syak itu syaknya dibuang sudah, langsung dilakukan. Wa mashu jami' ra'si, dan mengusap semua kepalanya. Jadi mengusap semua. Di sini kata-katanya mashu jami' ra'si, bukan ghuslu. Kalau yang pertama ghuslu wajah, membasuh wajah.
Tapi ini mashu jami'ur ra'si. Cuma mengusap. Jadi antum kasih air tangannya diusap. Nah, ini namanya masah, mengusap. Bukan nanti ambil satu gayung disiram semua kepalanya, bukan. Itu kepanasan itu. Keramas ya. Jadi cuma masah, ya, cuma masah. Fa in lam yurid naz'a ala marasihi mas'a juz'an min ra'sihi thumma tatammahu ala satiri salasa. Seandainya dia tidak ingin mencabut apa yang ada di kepalanya, seandainya dia pakai imamah, kemudian dia itu tidak mau mencabut imamahnya itu, maka gimana? Maka cukup mengusap sebagian daripada rambutnya dia. Cukup sedikit mengusap rambutnya dia, sudah diusap, kemudian disempurnakan mengusap daripada satirnya tadi, imamah. Itu contohnya seandainya ini, diambil sedikit. Habis segini kita kasih air, kemudian kita lanjutkan dengan satirnya 3 kali. Fuma masqul udhnain dhahirima wa batinima bima'il jadid. Kemudian mengusap kedua telinga, dhahir dan batinnya, yang terlihat dan yang tidak terlihat, dengan air yang baru. Jadi bukan bekas air kepala tadi itu terus digunakan untuk telinga, bukan, tapi dengan air yang baru. Wasihaihi bima'in jadid, dan juga lubang daripada telinga dengan air yang baru juga. Jadi sudah 3 kali, kemudian ambil air baru lagi, dimasukkan dari kelingking ke dalam telinga. Itu sunnahnya 3 kali juga. Wa tahlilu asba' bil yad bit tasbih, dan menyela-nyelai jari, disela-selai jarinya. Wa asabi rijlain bil hinzir yadil yusra min asfali hinzir yumna ila hinzir yusra, dan menyela-nyelai juga jari kaki dengan tangan kiri. Jadi menggunakan kelingking tangan kiri digunakan mulai kaki kanan yang kelingking sampai kaki kiri yang kelingking. Jadi dengan kelingking kita yang kiri tangan digunakan kepada kaki yang sebelah kanan dulu, mulai daripada kelingking yang kiri yang kaki digunakan sampai terakhir di kelingking sebelah kiri. Buat tatabuk, dan juga sunahnya terus menerus. Jadi setelah rambut ya langsung langsung telinga, kemudian kaki. Jadi harus terus menerus sunahnya. Tapi kalau dia itu daimul hadas tidak boleh, harus wajib tatabuk. Ini wajib, muala itu wajib kalau dia daimul hadas. Buat tayamun, dan mendahulukan yang kanan. Semua pergerakan didahulukan yang kanan. Wa italatul ghurrati wa tajlilihi, dan juga menambahi, dipanjangkan. Kita membasuh wajah dipanjangkan, istilahnya sampai adna, sampai ujung. Jadi kita kalau membasuh wajah itu sunahnya mulai ujung rambutnya kita ini, bukan jangan cari pas tumbuhnya rambut, jangan. Jadi lebih sedikit, takut nggak kena. Soalnya malayatimu wajib bila bihi bahwa wajib. Dan juga pergelangan tangan ditambahi, jangan dipaskan, jangan diukur pas, takutnya kurang, jadi lebih sedikit. Batarul isti'anah bisadillah li'udrin, dan meninggalkan pertolongan untuk menuangkan kecuali udur. Tidak boleh kita, makruh hukumnya kita minta tolong kepada teman kita untuk menuangkan air. Jadi kita wudu dituangkan sama teman kita wudu. Itu hukumnya makruh, kecuali udur, dia tidak punya tangan, tidak apa-apa. Wanabdi watanshif, dan juga lempitan diperhatikan. Lempitan orang yang gemuk tangannya diperhatikan, ada lempitan harus dibuka, takut tidak masuk airnya. Watanshif, dan menghanduki bisaubin dengan baju. Illa liharin au bardin au khawfin najasah, kecuali kalau seandainya itu panas atau kedinginan atau takut najis baru boleh dihanduki. Jadi ketika kita wudu tidak boleh kita handuki sisa wudu kita, tidak boleh, kecuali kalau emang dingin. Jadi memang hawa dingin, di waktu dingin
baru tidak apa-apa. Atau panas, airnya ini panas. Wa tahrikul khatam, menggerakkan daripada cincin. Ketika wudhu disunahkan digerakkan, takut tidak masuk airnya. Wal buda'ah bil a'lil wajhi, dan memulai di atas daripada wajah. Ketika kita basuh wajah, sunnahnya itu memulai dari atas. Wa fil yad wa rijl bil asabi, akan tetapi di tangan dan kaki disunahkannya itu memulai daripada jari-jarinya. Jadi bukan dari sini ya, bukan dari siku ya. Kalau awal membasuh tangan itu dan kaki dari jarinya. Jadi masukkan air atau antum kalau menggayungkan air dari jari sampai ke siku. Fa in sabba alaihi ghairuhu bada'a bil mirfaqain wal ka'bain. Akan tetapi ketika dituangkan oleh orang lain, seandainya orang lain yang menuangkan kepada kita, maka itu sunnahnya kalau tangan dari siku, kalau kaki dari pergelangan kaki, dari mata kaki. Itu kalau dituangkan oleh orang lain. Wadal udwi wa mashu maqaini, dan menggosok, sunnah menggosok, digosok. Ini bahkan ada khilaf. Imam Malik mengatakan wajib dalam. Imam Malik mengatakan menggosok itu hukumnya wajib. Wa masbul maqaini, membasuh kotoran mata, depan belakang ketek kotoran mata. Kalau ada wajib, seandainya ada kotoran mata wajib dihilangkan kalau ada. Kalau nggak ada sunnah. Bukan cuma kanan ya, kiri juga. Ini jarang memasukkan air, kanan sama kiri. Kalau ada maka wajib menghilangkan. Kita setelah wudhu kita lihat masih ada ketek, masih ada kotorannya. Gimana ya? Kira-kira ini timbulnya setelah anak wudhu keluar kotoran apa sebelum wudhu anak keluar kotoran? Ya kebanyakan sebelum wudhu, kan karena tidur tadi itu. Jadi harus diulangi wudhunya. Takut apa? Tidak masuk daripada air. Wa istiqbal kiblah, menghadap kiblat ketika wudhu. Wa wad'ul ina an yaminihi in kana wasi'an, dan menaruh tempat yang dibuat dia wudhu itu di kanannya ketika tempatnya luas, atau mau wudhu dengan airnya harus sebelah kanan. Tapi kalau keran sekarang pakai keran, jadi hidupkan kerannya harus sebelah kanan. Kerannya harus sebelah kanan. Jadi jangan lurus, taruh kanan sedikit. Wa la yanqusa ma'uhu an muddin, dan tidak boleh kurang daripada 1 mud airnya. 1 mud itu kurang lebih segini. Kalau kita mustahil begitu, wudhu dengan 1 mud. Kalau Rasulullah itu wudhunya 1 mud, 1 cangkir, kalau bisa diberwudhu sama Rasulullah. Tidak perlu banyak-banyak. Karena apa? Ibaratnya kita sama Rasulullah, kalau wajah kita ini, kalau wajah Rasulullah itu seperti marmer. Antum kalau tidak percaya, marmer yang bagus, antum kasih satu lepesan, bisa rata semua. Tapi wajah kita ini kayak aspal. 1 bak teh, hasil 1 bak susah diratakan itu susah. 1 canting itu kadang kita kurang untuk wajah satu kali. Rasulullah itu cuma 1 gelas cukup, 1 mud cukup Rasulullah. Jadi bedanya wajah kita, kulit kita dengan Rasulullah itu jauh. Wala yatakallam fi jami' wudu'ihi illa lil maslahah, dan tidak diperkenankan berbicara daripada wudhunya kecuali maslahat. Ada maslahat. Contohnya seperti apa? Ada orang buta seandainya, jalan ada sumur di depannya. Kalau antum tidak ngomong, dia bakal jatuh ke sumur. Tidak apa-apa ngomong. Tapi kalau tidak benar-benar maslahat ya boleh. Wala yanti wajhahu bil ma', jadi tidak boleh menampar daripada air. Menampar air itu atau mengambil air dilempar, itu makruh. Wala yamsah raqabatah, dan tidak membasuh, tidak mengusap daripada punuknya. Jadi enggak usah mengusap daripada punuknya. Wa yaqulu ba'dahu, ini dan berdoa setelahnya, yaitu doanya wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ini ada tambahan wa ja'alni minal ibadika sholihin, ini tambahan daripada Imam Ghazali. Akan tetapi tidak masalah. Wala ba'sa bidu'a indal Allah, dan tidak masalah ketika ada doa yang tidak warid, yang tidak datang daripada Nabi. Jadi ketika wudhu, selesai wudhu kita baca doa. Jangan di dalam kamar mandi kita baca doa. Kalau kita wudhu kamar mandi, jangan di kamar mandi. Keluar, mana kiblat? Oh, kiblatnya salah. Kita baca doa. Saya artikan bentar ya. Wa asyhadu, dan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah. Allah Maha Tunggal Esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah aku daripada orang-orang yang bertobat. Wa ja'alni minal mutahhirin, ya Allah, dan jadikanlah aku ya Allah jadikanlah aku daripada orang-orang yang suci. Wa ja'alni minal ibadika sholihin, ya Allah jadikanlah aku daripada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu ya Allah. Asyhadu an la ilaha anta, aku bersaksi hanya Engkau lah. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi sesungguhnya tidak Tuhan selain Engkau ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku minta ampun ya kepadamu ya Allah, dan aku meminta taubat kepadamu ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.